Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengusaha Muda, karena yang muda yang berkarya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin memberitahu teman-teman lagi ya. Di sini judulnya kerja 1 jam, gaji per bulan itu bisa 9 juta ya dalam budidaya ikan gurami ini. Oke, ini dia tipsnya. Kita kerjanya hanya 1 jam untuk mencari daun lompong ya. Mencari daun lompong kerjanya cuma 1 jam. Kita bisa mendapatkan omset per bulan itu 9 juta rupiah ya. Cuman jangan lihat sisi enaknya saja ya teman-teman ya. Memang nyari kerjaan budidaya gurami ini memang paling mudah dan gampang ya. Hanya mencari daun lompong ya kerjaannya. Nah, jadi di sini tapi saya beritahu juga ya, masalahnya pun pasti ada ya. Di sini saya tunjukkan juga, ini ikan kita yang terserang penyakit ya. Tetap ada juga ya teman-teman ya kendalanya. Jadi nggak semerta-merta itu bisa mendapatkan omset tiap bulan itu 9 juta rupiah, atau bersihnya kurang lebih 4 juta rupiah ya. Bersihnya 4 juta rupiah dalam per bulan, kurang lebihnya segitu ya. Tapi pada saat kita mengalami masalah seperti ini, ikan terserang penyakit ya, mati satu kolam ya, ada juga yang terserang penyakit sebagian. Jadi itu yang perlu dipelajari. Jangan cuman lihat omset kita aja ya. Omset kita itu terkadang naik dan terkadang turun. Nah, jadi di sini saya ingin mengedukasi lagi buat teman-teman ya. Jadi jika ingin terinspirasi atau ingin memulai budidaya gurami ini, pelajari dulu lah masalahnya. Karena kita aja yang sudah profesional, istilahnya sudah bermain lama di gurami ini sampai tahunan ya, masih ada kegagalannya. Nah, jadi gimana buat teman-teman ya. Dan di sini ya saya perlihatkan proses panennya sangat mudah. Langsung dihabiskan airnya, langsung bisa kita panen. Jadi keunggulannya itu banyak ya di kolam terpal pundar ini, atau di sistem bioflok versi dari Pengusaha Muda ya teman-teman ya. Oke, yang perlu diketahui, jangan ngelihat kerjanya cuma 1 jam ya, tapi jangan melihat panennya gampang, tapi kuasai dulu permasalahan-permasalahan pada budidaya ikan gurami tersebut ya. Gimana cara menguasainya? Sementara kita pun masih juga selip ya, masih juga selip atau mengalami kegagalan tersebut. Karena kegagalan itu tidak kita inginkan. Nah, maka dari itu ya, untuk mencegah penyakit ikan gurami tersebut, kita harus rajin ya. Kita harus rajin mengecek pH air ya, mengecek pH air pada kolam ikan kita ya. Kita beli aja pH meter, itu harganya tidak mahal kok, hanya 40.000. Kita sudah dapat yang lumayan bagus ya pH meternya. Jadi untuk pH standar di budidaya ikan gurami itu ada di angka 6,5 sampai di angka 7,5 ya teman-teman ya. Diingat ya, 6,5 sampai 7,5 itu pH yang standar. Tapi kalau dia sudah di angka 8, angka 8 sebenarnya masih bisa, angka 8 ya. Tapi kalau udah di atas angka 8, itu kadar pH-nya terlalu tinggi teman-teman. Itu tidak bagus ya, tidak bagus. Karena ikan gurami ini apabila pH airnya sudah jelek, dia pun nafsu makan otomatis menurun. Nah, jadi pada saat pH sudah mulai jelek, pasti otomatis makannya sudah menurun. Pada saat itu langsung kita berikan perlakuan, langsung kita, lebih bagusnya perlakuan utama itu buang air dasar. Tapi sambil kita membuang air dasar, upayakan air dasarnya itu kita kobok ya teman-teman ya, atau kita biak. Jadi biar mubal ya, biar kotoran dasarnya itu langsung terbuang benar-benar, enggak hanya sedikit saja yang terbuang. Nah, itu biasanya terkadang kita buatkan selang lagi. Kita buat selang lagi, lalu kita berikan pipa, kita sedot lagi, lalu kita goyangkan di kolam itu. Jadi memang benar-benar dasar kolamnya itu bersih. Nah, kan kita membuang amonia juga ya. Setelah
masalah air ya, ini untuk menghindari penyakit ya. Kita mengantisipasi ya, ini konteksnya di video ini kita mengantisipasi agar kita itu konsisten panen 9 bulan ya, atau sebulannya itu 9 juta. Jadi perlakuannya seperti itu ya. Air dulu ya, kita ganti air ya. Lalu setelah itu nggak usah habis airnya teman-teman, setengah aja, setengah kita buang. Setelah itu kita isi lagi sampai penuh, baru kita berikan garam. Karena gunanya garam ini untuk menetralkan air yang baru kita masukkan tadi. Kan dicampur dengan air lama setengah. Nah itulah tadi, untuk menetralkan agar ikan itu dapat beradaptasi langsung pada air yang baru kita masukkan tadi. Jadi ikan itu langsung bisa nyaman lah istilahnya, tidak stres. Itu garam gunanya menetralkan ya, menetralkan kondisi air. Setelah berikan garam, itu dibiarkan dulu selama 2-3 hari, baru kita tambahkan probiotik ya, dan molasenya. Jadi nggak usah langsung di hari itu juga, karena kan kalau langsung di hari itu gunanya garam itu untuk sebagian menetralkan air dan membasmi bakteri-bakteri yang baru kita buang tadi, pasti masih ada sisa-sisanya kan gitu. Jadi pemberian probiotiknya pada saat 2 hari ke depan. Jadi seperti itu. Setelah itu ikannya dijamin pasti makannya nafsu makan lagi, sehat lagi, dan gitu seterusnya teman-teman ya, untuk menjaga kualitas air tersebut. Dan apabila usia air ya, di sini saya tekankan lagi, dan apabila usia air gurami kita itu sudah mencapai 5 bulan, mempertahankan kualitas airnya, itu setelah sudah 5 bulan itu wajib kita ganti. Jangan teman-teman buat perlakuan seperti ini lagi. Maksud saya, harus kita ganti ya teman-teman ya. Jangan kita paksakan buat perlakuan atau hanya merawat saja. Tapi kalau sudah batas waktunya sudah 5 bulan, itu wajib kita ganti. Jadi itulah yang menunjang keberhasilan kita dalam budidaya ikan gurami ini. Jadi saya rasa sudah bisa dimengerti ya teman-teman ya. Mungkin segini aja lah agar dapat mengerti dulu. Jadi untuk masalah perawatannya seperti ini. Kalau sudah 5 bulan wajib ganti total, baru kita aplikasikan lagi. Tapi kalau memang kondisi airnya masih 2 bulan atau 3 bulan, itu bisa kita buat perlakuan seperti ini, bisa kita buat perawatan aja. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini budidaya gurami sistem bioflok kerja 1 jam, omset 9 juta per bulan ya. Omset 9 juta per bulan, karena kita dalam 1 hari hanya membutuhkan waktu 1 jam ya, untuk mencari dedaunan lompong ini. Tapi istilahnya ada yang mempertanyakan, "Bang, kalau kita tinggalnya di kota, mau budidaya gurami sistem bioflok versi kayak abang, itu kan nggak ada daun lompong, kayak mana ngakalinya bang?" Sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak budidaya ikan gurami ya teman-teman ya. Karena kan di kota itu lebih banyak pajak-pajak ya, banyak pajak-pajak atau pajak lah ya. Itu kan banyak sayur-sayur sisa yang terbuang, sayur-sayur sisa dari penjual yang memang sudah layu itu memang dibuang. Itulah yang kita kutip, itulah kita ambil. Kadang pun kita di sini kita mengambil sayur-sayur yang sudah tidak dikonsumsi lagi. Itulah untuk ikan-ikan kita, seperti daun kol ya, seperti kol ya, sawi dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Bahkan toge, semua sayur ikan gurami ini pun mau teman-teman. Jadi nggak ada alasan ya untuk tidak budidaya gurami, mau di kota mau dimanapun bisa. Jadi seperti itu. Kita hanya kerja 1 jam untuk cari sayur, sudah bisa mendapatkan omset itu per bulan 9 juta. Itu kotor ya teman-teman ya. Jadi sangat mantap ya budidaya gurami ini, sangat menjanjikan dan menguntungkan. Oke, mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya teman-teman ya. Salam sukses dari saya, pengusaha muda, karena yang muda yang harus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.